Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penilai dan penguji sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Marvinda Rizky Dita Dirgantara MPD, selaku dosen PGSD dari Universitas Muhammadiyah Farudin. Video pembelajaran ini saya buat sebagai syarat pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja PDD UKTPT, bidang pengajaran. Pada kesempatan hari ini, saya izin menyampaikan materi dalam mata kuliah Konsep Dasar IPA SD dengan kode mata kuliah PSD 103 dalam 2 SKS di semester 1. Pengajaran ini diarahkan pada pencapaian CPL 4 untuk menciptakan model, metode, dan media pembelajaran kreatif, serta CPL 8, yaitu memanfaatkan teknologi digital dan literasi informasi dengan turunan CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hakikat, ruang, lingkup, dan karakteristik IPA. CPMK 2, yaitu memahami konsep dasar fisika berupa gerak, energi, gaya, listrik, dan magnet. CPMK 3, memahami konsep biologi, keanekaragaman, struktur sel, sistem organ, proses kehidupan. Dan CPMK 4, memahami konsep kimia, struktur atom, ikatan reaksi, sifat zat tanah. CPMK 5, menerapkan metode ilmiah melalui observasi, hipotesis eksperimen, analisis, kesimpulan, serta CPMK 6, yaitu mengkaji isu kontemporer IPA terkait teknologi dan kesehatan, yang dijabarkan dalam sub CPMK 1 sampai 6, dengan meliputi kemampuan mendeskripsikan pengertian dan manfaat IPA, menjelaskan konsep fisika, biologi, kimia, melakukan observasi dan eksperimen sederhana, serta mengintegrasikan isu kontemporer ke pembelajaran dengan indikator berupa diskusi, presentasi, eksperimen, proyek alat peraga, dan refleksi sikap ilmiah. Dengan menggunakan pendekatan problem-based learning, project-based learning, discovery learning, scientific, serta DIA, Direct Instructional and Assessment, yang terintegrasi nilai Al-Islam ke-Muhammadiyahan sehingga mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis, sikap ilmiah, keterampilan berpikir kritis, problem solving, dan literasi digital melalui media. Dengan tujuan akhir membentuk calon guru sekolah dasar yang kreatif, adaptif, menyenangkan, serta mampu menghubungkan pembelajaran IPA dengan isu nyata di masyarakat sehingga kontribusi ini dapat bernilai pada pengajaran untuk melengkapi bidang pengajaran PDD UKPT dan selaras dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian untuk rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti kita bisa simak dalam kegiatan di aktivitas pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, mahasiswa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan untuk proses perkuliahan di pertemuan ke-11 ya, di mata kuliah Konsep Dasar IPA Sekolah Dasar. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, maka saya akan mengajak teman-teman untuk membaca ayat Al-Quran. Kemudian ini menjadi salah satu bagian terpenting kita dalam memulai pembelajaran. Ada dasar dari mata kuliah ini, kita akan membahas tentang perubahan wujud zat benda. Pada kesempatan hari ini yang disesuaikan dengan surat Al-Ankabut nomor 29 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. Berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah Allah mulai menciptakan. Nah, yang selanjutnya, ayat ini menjelaskan bahwa sejatinya dalam penciptaan alam semesta juga sudah disampaikan. Kita sebagai manusia harus mengerti dan memahami ya, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah bagian dari penciptaan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ya, pernah melihat sinkhole seperti itu? Sinkhole? Atau pernah lihat fenomena di mana tahu-tahu di Amerika, di Aceh, ya, Jepang ya, yang kira-kira tahu-tahu tanahnya itu ambles, longsor, pernah nggak lihat? Pernah. Nah, kira-kira kenapa itu? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Itulah yang dinamakan dengan sebutannya ada fenomena yang namanya melakukan ya. Nah, sebelum kita ke sana, maka saya ada pretest ya. Nah, di dalam pretest nanti teman-teman diharapkan untuk bisa menjawab sesuai dengan apa yang teman-teman pahami. Sambil membuka pretest yang akan saya sampaikan ya teman-teman, saya mau mengabsen dulu ya teman-teman.
Siapa yang di sini tidak hadir? Ini. Ini dan istri ya. Kenapa? Ini. Istri. Oke. Semuanya ada semua ya berarti ya. Selanjutnya silakan buka pretest yang saya share. Nah, nanti ada menjawab soal 5 menit sampai 10 menit yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari nanti. Nah, sudah semua? Sudah. Oke, tadi saya ulas lagi ya. Ini simbol adalah salah satunya berhubungan dengan pelakukan. Pelakukan ini akan kita bahas di hari ini. Pelakukan adalah bagian dari wujud benda. Materi berkelanjutan dari wujud benda. Nah, sebelum ke sana, saya punya studi kasus nih teman-teman. Nah, bisa dilihat, Dina melihat es batu mencair karena menjadi air ya, sedangkan kakaknya membakar kertas sehingga menjadi abu. Menurutmu, ini dua fenomena ini sama atau beda? Beda. Sama atau beda? Es batu awalnya dari apa? Air menjadi beku padat. Terus apa tadi? Kertas menjadi abu. Ini apa nih? Kertas menjadi abu itu apa? Awalnya kertas itu apakah dari abu? Bukan, dari apa kertas? Kayu. Ya. Berubah bentuk menjadi abu. Sama nggak asalnya? Kalau ini sama. Kalau ini yang dinamakan pelakukan apa? Perubahan wujud dari air. Ya, ini yang namanya mekanik. Kalau yang ini kimiawi. Sama bentuknya. Batu kalau dipecah kan jadi lebih kecil serpihannya. Nah, itu yang namanya mekanik. Kalau kertas menjadi abu itu kimiawi karena berubah. Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Oke, belum ada pertanyaan. Saya akan menjelaskan kembali tentang capaian pembelajaran lulusan hari ini, yaitu bagaimana teman-teman nanti akan menguasai konsep dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan masalah pendidikan permasalahan di sekolah dasar. Yang kedua, di CPL 8, nanti teman-teman mampu memanfaatkan teknologi digital, aplikasi pembelajaran, dan literasi informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran penelitian pengabdian masyarakat di bidang pendidikan di sekolah dasar. Dengan sub CPMK-nya ada 3, yaitu yang pertama, mahasiswa akan mampu menguasai pengetahuan konseptual dasar dalam pengembangan pembelajaran IPA di sekolah dasar, lalu mampu menjelaskan karakteristik ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar, dan 3, mampu menyusun fakta, konsep, dan generalisasi ilmu pengetahuan alam. Nah, ini CPMK-nya ya teman-teman ya, nanti akan saya sampaikan. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang pelakukan. Nah, sejatinya kemarin tadi bilang pelakukan adalah perubahan wujud benda. Perubahannya akan sepenuhnya atau ada yang tidak sepenuhnya. Kalau kita lihat dari es batu, apakah berubah sepenuhnya? Tidak. Kalau kita lihat dari kertas, iya. Berarti pelakukan itu adalah perubahan wujud benda, tidak keseluruhan, bisa menjadi partikel yang lebih kecil. Itu yang dinamakan pelakukan. Nah, ini ada beberapa tantangan pelakukan ya. Ada kimiawi, biologis, mekanis ya. Nah, ini pelakukan batuan ya, batuan bulat dan kerikil di tepi sungai, lalu tupai menggali dan membuat tiang di daerah berbatu. Nah, apakah ini adalah salah satu bagian dari tantangan pelakukan? Iya. Lalu tantangan pelakukan selanjutnya adalah namanya erosi, teman-teman. Nah, ini adalah erosi adalah proses di mana kekuatan alami seperti angin, air, atau es mengangkut batuan ya, tanah, bahan lain di permukaan bumi. Nah, ini contoh ya erosi yang terjadi di daerah laut ya. Di gelombang laut dan angin perlahan mengukir gua ya, gua lengkungan di tebing atau batu kapur. Nah, yang tadi simbol ataupun daerah seperti ini, nah itu adanya pelakukan di dalamnya sebenarnya. Ini seperti gua ya, terkikis. Di atasnya tetap ada daerah yang membatasi. Karena kenapa terjadi lubang seperti ini? Ada yang tahu nggak? Nggak. Karena ini sebenarnya fenomena hampir sama seperti di Jakarta. Ini di dalam sini ada air terus. Airnya diserot terus, diambil terus. Maka ketika lapisan di bawah air itu diambil terus, maka di atasnya otomatis akan
terkikis dan akan mudah rapuh. Di Jakarta seperti itu teman-teman, ya. Sumber airnya udah nggak ada kemana-mana, tembak sumur ngebor terus ya sampai habis airnya. Ya jangan salahkan, wah ini kok longsor, oh penurunan tanah ya, ya karena airnya dihabiskan. Cadangan air yang semestinya ada dihabiskan. Kegiatan hari ini kita juga akan membahas tentang porositas dan permeabilitas ya, atau zat dalam batuan. Nah ini porositas ya, porositas itu adalah, ada yang tahu porositas ya? Porositas adalah daya tahan air, banyaknya ruang kosong dan celah di dalam suatu zat ya. Ada ruang kosong, kosong ini yang dinamakan porositas. Nanti air bisa masuk ke sini. Pernah lihat spons cuci piring? Nah itu kalau teman-teman gunakan spons cuci piring, nanti teman-teman lihat di situ ada yang menyerap, ada yang keluar ya. Nah itu bisa menyerap air. Nah itu sistem porositas. Di mana Pak yang berhubungan dengan porositas? Di batu pasir. Batu pasir itu mudah menyerap air. Ketika teman-teman bayangkan, teman-teman ada di sawah yang satu lagi ada di pantai. Mudah menyerap air mana? Pantai atau di sawah? Pantai. Kenapa? Partikelnya adalah pasir, batunya pasir. Kalau di sawah adalah lempung. Tanah lempung itu susah untuk menyerap air. Itu yang dinamakan sebenarnya adalah gejala permeabilitas. Ini adalah korelasi dari porositas dan permeabilitas yang merupakan bagian dari pembahasan kita. Ada yang ditanyakan berhubungan dengan porositas dan permeabilitas? Ya, ada yang ingin menjawab teman-teman? Oke, terima kasih dia pertanyaan yang bagus. Lumpur lapindo adalah fenomena yang terjadi saat ini belum selesai. Ya, nah itu kenapa sih sebenarnya? Ini berhubungan dengan porositas dan permeabilitas. Tadi saya sampaikan bahwa tadi saya tanya bagusan mana ketika Anda ada di pantai, air itu lebih menyerap di pantai atau di sawah. Nah tadi ada teman kalian menyampaikan bahwa di pantai Pak, karena ada unsur penyusunnya adalah batu kerikil, terus pasir, dia lebih bisa membantu menyerap air. Nah sedangkan di daerah sawah itu karena sifatnya lumpur keras ya, dia memiliki partikel yang sangat rapat. Nah demikian pula dengan adanya lumpur lapindo. Lumpur lapindo lumpur ya, itu dari tanah teman-teman, dari batuan lempung. Nah bayangkan saja ketika batuan lempung itu secara airnya masuk tapi ditahan oleh lempung, maka dia akan menggenang sampai kapanpun ya, dia akan menggenang. Caranya adalah membuat lubang infiltrasi ke bawah. Nah, karena awalnya adalah kesalahan penggunaan pipa itu di atas lempung ya. Harusnya di atas tanah yang tidak berlempung. Nah, dia akan memicu adanya vulkanik buatan. Nah itu ya teman-teman ya, dapat dipahami? Oke. Nah sekarang saya mau tanya, sedangkan di daerah hujan asam yang tinggi nih, Indonesia kan terkenal dengan negeri yang hujan atau tropis. Nah di daerah dengan curah hujan asam yang tinggi, manakah material yang akan lebih cepat rusak? Patung yang terbuat dari batu kapur, padat, ya, atau gedung dari batuan silika yang retak-retak? Nah, ini sebagai pertanyaan refleksi. Mengapa kira-kira? Ada yang ingin menjawab? Di sebelah sini. Oh di sebelah sini. Oke silakan. Ya Tabila. Kalau menurut saya sendiri, patung batu kapur lebih cepat rusak dan lumer. Alasannya itu batu kapur itu ibarat permen lollipop. Sedangkan air hujan adalah asam, itu seperti air hangat. Ya, terus? Walaupun patungnya keras dan tidak ada retakan, hujan asam sangat suka memakan batu kapur. Begitu air asam menyentuh permukaannya, batu kapur akan langsung bereaksi dan melerai, terkikis sedikit demi sedikit sampai permukaannya tidak kelihatan lagi. Kalau gedung silika sendiri, bahannya seperti kaca, super kuat dan tidak mudah dimakan oleh asam. Jadi gedungnya lebih aman dari lelehan asam. Oke. Menggunakan prinsip porositas dan permeabilitas. Itu bagaimana tadi porositas adalah kemampuan dari air ke dalam suatu batuan ya. Lalu permeabilitas adalah kemampuan tanah menyerap air untuk mengeluarkan jalannya air ke daerah-daerah yang lain. Ada yang ingin menanggapi lain? Ya, bisa silakan. Kalau menurut saya gedung batu silika yang besar berhubungan Pak. Alasannya gedung silika ini kan punya banyak berupa retakan. Nah, ketika hujan asam turun, airnya tidak cuma di luar, tapi masuk dan bersembunyi ke dalam retakan-retakan itu. Contohnya seperti air masuk ke sela-sela mainan Lego. Nah, lama-lama air asam yang bersembunyi di dalam tiang gedung akan merusak bagian dalamnya secara diam-diam sampai keropos. Sementara itu, patung batu kapur yang padat tidak punya retakan. Jadi air asam cuma bisa lewat di kulit luarnya saja dan butuh waktu lebih lama untuk merusak sampai ke dalam. Betul, itu juga betul. Dengan analogi demikian, kita lihat di batu kapur ya, kadang-kadang batu kapur itu susah untuk menyerap air, tapi dia cepat untuk mengalirkan air. Itu adalah menggunakan konsep porositas dan permeabilitas.
Nah, hubungannya dengan IPA ini apa? Konsep IPA. Teman-teman ingat kemarin IPA itu sebagai konsep, sebagai fakta ya, fakta, konsep, dan prosedur. Prosedur berarti berhubungan dengan bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Lihat faktanya dulu ya. Terus setelah dia muncul suatu ide atau gagasan, ya, setelah muncul ide atau gagasan dibuktikan melalui kegiatan ilmiah. Nah, kalau saya bisa sampaikan hubungan konsep, prinsip, prosedur, dan sikap ilmiah pada IPA dari gejala yang tadi disampaikan. Yang pertama, sebagai produk. Ya, ini konsep dan prinsip. Ya. Pada dasarnya ini konsepnya adalah batu kapur melakukan batuan ini melalui proses mekanik. Ya. Ini melalui proses kimiawi. Ya. Lalu pada sebagai proses, ini keterampilan proses dasar yaitu menggunakan 5M, mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga, IPA sebagai prosedur atau metode ilmiah, alur-alurnya diamati dulu, ya, fenomena yang terjadi bagaimana, terus dirancang suatu hipotesis atau dugaan masalah sementara, lalu dieksperimenkan atau diuji coba, lalu menemukan suatu hasil. Nah, yang keempat, IPA sebagai sikap ilmiah. Dari apa yang dilakukan tadi, muncul perilaku-perilaku seperti jujur, lalu bertanggung jawab, objektif, dan lain-lain, berpikir kritis, ingin tahu, dan lain-lain. Dan untuk peran guru IPA di sekolah dasar, ini teman-teman ya. Guru sebagai fasilitator untuk menanamkan konsep tadi, ya, konsep dan prinsip IPA. Ya, di mana konsep ini muncul karena seseorang ya atau siswa telah melihat secara alami dulu. Terus muncul istilah, oh itu yang namanya pelapukan, oh itu yang namanya porositas, oh itu yang namanya apa, Fel? Permeabilitas. Nah, itu dia yang dinamakan sebagai konsep ya. Lalu prosedur, prinsip adalah apakah ada keterhubungan antara fenomena tadi ya, dari batu yang tahu-tahu berubah menjadi partikel kecil ya karena adanya sedimentasi, atau mungkin es batu yang berubah menjadi air ya, atau mungkin kertas yang berubah menjadi abu ketika ada suatu perlakuan. Nah, itu yang dinamakan dari prinsip. Ini yang dinamakan pelapukan kimiawi karena ada dua kegiatan, yaitu dari kertas yang dibakar menjadi abu. Lalu selanjutnya, guru sekolah dasar harus melakukan kegiatan 5M. Ini disesuaikan dengan sikap ilmiah. Lalu sebagai guru juga harus tahu tentang bagaimana menjadi arsitek. Ya, anak-anak tidak hanya dikasih konsep seperti ini tapi melakukan percobaan. Minggu depan kita melakukan percobaan membuktikan adanya porositas dan permeabilitas. Teman-teman silakan bawa benda-benda atau barang-barang yang kita sesuaikan untuk percobaan porositas dan permeabilitas. Nah, setelah ini silakan kita membagi kelompok ya teman-teman. Bagi kelompok dulu. Akan dipahami apa yang sudah dibagi dan teman-teman bisa berdiskusi dengan yang lain. Oke. Saya beri waktu 10 menit ya untuk menyelesaikan. Oke, apakah sudah selesai teman-teman? Sudah, oke. Baik, dari kelompok mana nih yang ingin menanggapi dari materi tadi? Ya, silakan. Izin Bapak, izin menanggapi tentang masalah pembelajaran atau aspek produk dan proses. Jadi yang pertama itu ada penyebab mispospensi siswa. Jadi siswa itu mengalami mispospensi karena guru tersebut mengajarkan IPA hanya sebagai hafalan mati gitu, tanpa mengaitkannya dengan fenomena real. Jadi ketika dihadapkan pada kasus paving block pecah dan tiang besi bergerak, siswa hanya fokus pada hasil belajar yang tampak oleh mata, bukan pada perubahan sebenarnya. Jadi mereka tidak memahami prinsip dasar bahwa lakukan mekanik tidak mengubah identitas zatnya, tetapi menjadi semen atau pasir. Sedangkan lakukan kimia itu melahirkan zat baru yang berbeda, atau besi berubah menjadi karat. Lalu yang kedua itu hubungan dengan keterampilan proses sains. Nah, jadi pembelajaran dari guru tersebut itu belum melatih keterampilan proses sains dasar. Jadi guru itu melompati tahap mengamati siswa, tidak melihat langsung atau gangguan benda yang melaku. Menanya tidak ada ruang bagi siswa untuk menyelidiki mengapa dan mencoba tidak ada eksperimen dan menalar. Akibatnya kemampuan mengkomunikasikan siswa itu hanya sebatas membela definisi dan papan tulis tanpa pemahaman yang mendalam. Luar biasa komprehensif dan terima kasih atas jawabannya. Jadi teman-teman menjadi guru IPA itu tidak mudah ya, bukan hanya transfer knowledge melalui ceramah, tapi harus melakukan praktikum. Maka dari itu teman-teman nanti di semester selanjutnya ada kegiatan praktikum. Nah, kegiatan praktikum adalah kegiatan dalam rangka untuk membuktikan secara ilmiah konsep-konsep yang ada. Ya. Terima kasih dari kelompok 4 ya, dari kelompok 2 ya. Mungkin itu yang dapat kita pelajari hari ini teman-teman. Untuk selebihnya silakan teman-teman buka link yang sudah saya share untuk mengerjakan post test ya. Saya beri waktu 10 menit. Ya.
Selanjutnya kita ada di tahap akhir yaitu kesimpulan teman-teman ya, di mana pembelajaran IPA di SD itu menekankan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak hanya sekedar pengumpulan fakta ya, tapi juga mengumpulkan prosedur ya, benar alurnya sampai membuktikan bahwa dari hasil luaran IPA itu muncul namanya sikap ilmiah ya. Tidak hanya sekedar belajar IPA, belajar tentang materi wujud benda, setelah itu tidak tahu apa kegunaan dari wujud benda, apa fenomena yang terjadi. Lumpur lapindo itu fenomena baik misalkan, itu karena dukunya di Sidoarjo kalah kuat gitu, sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. IPA memfasilitasi bagaimana menemukan sumber itu langsung pada intinya ya, dengan melakukan kegiatan sikap ilmiah dan kegiatan-kegiatan metode. Pada refleksi hari ini kita juga menyampaikan bahwa materi ini mengingatkan kita bahwa fenomena alam ya, tadi wujud benda, lakukan ya, itu merupakan hasil interaksi yang kompleks ya, antara faktor kimia, fisika, biologi, dan aktivitas manusia. Pembelajaran IPA di SD harus mampu menumbuhkan rasa ingin tahu. Pembelajaran IPA di SD juga harus mengarahkan pada konsep ilmiah. Jadi apalagi erat kaitannya dengan kurikulum sekarang yaitu meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning. Tidak hanya joy saja, tidak hanya meaning saja, tapi sadar itu diwujudkan dengan aktivitas ilmiah. Itu yang harus Anda tanamkan sebagai guru sekolah dasar kepada anak SD. Itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Apakah ada masukan? Ada pertanyaan kembali? Tidak cukup? Baik. Kalau demikian, mari kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Demikian tadi telah kita simak proses pembelajaran di mata kuliah konsep dasar IPA pada materi pelapukan, permeabilitas, porositas, serta zat dan perubahannya di sekolah dasar. Dengan hasil akhir adalah membuat mahasiswa untuk memahami dan bisa merancang model, metode, strategi yang tepat bagi perubahan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Kedepannya harapan kami adalah bisa merubah konsep IPA yang tidak sekedar hafalan tapi bisa mempraktekannya dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari dan bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar sebagai suatu bahan yang inovatif. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Marvin dari Skidita Jentera pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.